Iya. Bapa, mengucap syukur atas kasih pertolongan hari ini yang memberikan firman-Mu yang singkat dan jelas. Satirkan pelajaran mata kuliah Satiran PB Perjanjian Baru. Hari ini yang memberikan sebelum misalkan dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah kamera toh? Iya. Baik. Shalom. Selamat sore untuk kita semua, Bapak dosen dan teman-teman saya dari semester tingkat ke atas, 6 sampai ke atas, ambil dari kontrak mata kuliah Satiran PB, yaitu sama-sama ya di tingkat, yaitu semester 4. Bergabung sama-sama semester kelas F, 4F dengan 4J. Kami terima kasih banyak dan Bapak dosen juga menghormati. Baik, hari ini kita belajar sebelum memasuki dalam firman Tuhan. Pertama-tama kami puji dan syukur, panjatkan puji dan syukur karena kehadiran Maha Kuasa, karena atas pertolongan perlindungan umur panjang kepada kami, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang kedua, kami menghormati Bapak dosen kami, Bapak Satiran PB. Yang ketiga, para teman-teman dan adik-adik tingkat siswi kampus SKKPN Budaya Sentani, yaitu semester 4, dan kakak tingkatnya teman-teman saya. Salam. Baik, hari ini kita melihat membuka di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai lari ke 14. Tapi kita belajar hari ini hanya firman Tuhan, yaitu di dalamnya firman yang telah menjadi manusia. Itu yang kita akan belajar. Kenapa menjadi manusia itu kita belajar. Yang kedua, yang kita membacakan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang bagian ke-14. Ya, kita belajar 14 itu yang kita belajar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan dia telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Allah. Baik, kita disatirkan belajar di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes ini dia punya latar belakangnya, atau dia punya Injil Yohanes ini ditulis oleh tahun 70 Masehi. 70 Masehi, dan juga tahun 80 sampai 85 Masehi. Dan dia bahwa Yohanes merupakan Injil terakhir yang ditulis sekitar tahun 90 sampai 95 Masehi. Dan penulis surat Yohanes yang pertama ditulis oleh Yohanes sendiri. Sang penginjil sekitar tahun 100 Masehi. Baik, inilah latar belakang Yohanes yang kami penjelasan. Dan Yohanes ini adalah benar-benar dari murid Tuhan Yesus. Yang Injil Yesus ini, Injil Yohanes, itulah dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridku, membawa Injil, berita kabar baik tentang menyampaikan kabar baik kepada seluruh umat Kristiani. Dan kita melihat yaitu tentangnya Yohanes. Tapi ada di sini katakan bahwa firman menjadi manusia.
Berarti firman ini adalah kita mendengar baik-baik, taat orang tua baik-baik. Orang tua pertama adalah orang tua, kita punya orang tua di kampung kami di masing-masing. Yaitu kampung kami di tempat semula kita masing-masing. Kita orang gunung, orang pantai, yang orang dari orang panjang di masing-masing kami. Dan juga orang tua yang kedua adalah orang tua yang dosen, macam perguruan tinggi itu dosen kami yang ada mengajar pada kami, saya teman-teman dari perguruan tinggi, kuliah atau S2-nya itu, yaitu dari dosen dan rektor. Kemudian yang orang tua yang kedua dari tingkat ke bawah SMA sampai lari ke SD, yaitu guru-guru, ya, guru-guru yang nasihat kepada anak-anaknya, pelajar atau siswa itu harus menangkap baik-baik dan dengar baik-baik supaya kamu untuk menerapkan jadi manusia di semur masa depan kalian atau masa depan daerah kami. Itu yang kita dengar dan taat. Karena di sini katakan bahwa firman menjadi manusia, berarti benar. Kita manusia itu ya, karena apa kita manusia? Kita harus taat kepada Allah. Pada Allah. Yang intinya kita terlibat dalam Tuhan atau dalam gereja, ibadah-ibadah kecil besar, yaitu sekolah minggu, ibadah berkarya, perkawan, ibadah-ibadah PKB, ibadah-ibadah pemuda, ibadah-ibadah ikatan atau organisasi, ibadah-ibadah, pokoknya ibadah-ibadah kecil besar. Itu namanya kita terlibat dalam Tuhan dan ibadah gereja. Tapi ibadah gereja itu hanya untuk penambahan. Tapi ibadah kecil besar satu kita terlibat dan kita jalani. Berarti pasti tujuan kita adalah benar-benar dari datang mencari ilmu di kota Studi Jayapura akan berhasil dan sukses. Dan menerapkan, kita jurusan guru menerapkan di bagian kita punya daerah masing-masing. Ya, jadi kita untuk apa? Mengapa kami datang di sini? Tujuan saya datang untuk mencari apa di negeri orang Jayapura itu Jayapura. Dari gunung lewat, lembah lewat, bukit lewat. Nah, datang ini tujuannya adalah tenang. Tujuannya benar-benar mencari ilmu. Berarti ilmu ini yang kita dikuasai ke Rampus Tabaki dan menerapkan di daerah kami masing-masing. Oleh karena itu mari yang adik-adik atau anak-anak, teman-teman, kita harus pegang baik-baik di dalam Injil atau firman. Kita tinggal dalam firman, di dalam Tuhan, supaya dalam firman itu akan tujuan kita akan sukses dan berhasil menolong dalam firman Tuhan, membantu dalam firman Tuhan. Betul, firman Tuhan akan semua akan sukses. Tujuan kita akan selesai. Sukses adalah tujuan kita sudah sampai di sini dan selesai. Jadi mari anak-anakku, aku kasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus benar-benar menerapkan apa yang tujuan kita datang. Itu adalah mencari ilmu. Berarti ilmu itu kita, kebolehan kami, kemampuan kami, kepatuhan kami terhadap